Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para Romo, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita bersyukur ke hadapan Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berjumpa dalam berbagi Dharma dengan topik menuju masyarakat bebas korupsi persepsi Buddhis. KKN, singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu artinya tindakan pejabat publik, baik politisi, PNS, serta pihak lainnya yang terlibat tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dipercayakan untuk mendapat keuntungan sepihak. Kolusi, kerjasama secara rahasia, ilegal, melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Sedangkan nepotisme artinya perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri didasarkan pada rasa kesukaan, bukan kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Para Romo, Ibu, dan Saudara-saudara, catur mara terdiri dari dosa, loba, moha, dan irsia. Ya, saya beri contoh tentang KKN tadi. Sebagai seorang PNS dan kepala sekolah, apabila saya kepala sekolah di suatu sekolah swasta yaitu SD dengan murid 500 orang, dana bos 1 tahun per anak Rp960.000, maka uang akan terkumpul kurang lebih Rp480 juta. Sebagai seorang guru, uang seperti itu sudah sangat banyak. Apabila saya tidak berpikir panjang, maka uang itu akan saya gunakan. Pengen dong saya gunakan itu. Ya, idenya memang pinjam, tapi tidak melapor. Ya, yang penting laporan ke negara beres, laporan ke yayasan juga ada, walaupun telat-telat. Ya, nah seiring dengan itu maka berpikir kepala saya untuk menggelembungkan budget atau anggaran, membuat kwitansi sendiri, stempel sendiri, bahkan nama toko juga saya buat sendiri. 1, 2, 3 kali lewat. Berikutnya juga demikian. Hingga 1 tahun tidak terasa saya sudah keenakan menggunakan uang yang tidak sah itu tadi. Ya. Ketika suatu hari pengurus yayasan mengadakan rapat, terbongkarlah bahwa uang yang tidak masuk ke yayasan adalah uang yang saya pegang. Ya, maka saya harus mempertanggungjawabkannya. Nah, apakah ini ada di organisasi Anda? Semoga tidak ya. Mengapa kepala sekolah berani? Tentu ada sebabnya. Antara lain adalah karena ada barang dan ada kesempatan. Maka loba berjalan di pikiran kita, lupa mana yang benar dan mana yang salah. Apakah mereka tidak tahu hiri dan tidak paham tentang otapa? Tahu, tapi itu tadi moha yang bekerja. Ya, apa itu hiri? Adalah malu berbuat jahat, dan otapa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Malu kepada siapa? Kepada diri sendiri. Takut kepada siapa? Juga kepada diri sendiri. Jangan, wah Tuhan marah akan menghukummu. Tapi yang paling dekat adalah malu dan takut kepada diri sendiri. Saudara, kita harus sayang terhadap karma baik yang selama ini kita buat. Ya, sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat hidup, dan sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dharma. Sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Ingat, hidup kita saat ini adalah untuk memperbaiki karma. Dengan adanya moha atau kebodohan batin tadi, secara tidak langsung kita juga akan melanggar Pancasila Buddhis. Ya, kalau sila-sila baru bisa dihafalkan di kepala kita, belum bisa jaminan seseorang dapat bermoral baik. Berdana sudah, tapi kapan kita menjalankan sila-sila? Maka mari kita jalankan sila, praktekkan dan latih dalam kehidupan sehari-hari. Kapan mempraktekannya? Antara lain adalah pada hari Uposatha, pada latihan Pabaja, latihan Vipassana Bhavana,
Dan kalau di Jawa itu ada menjelang Waisak, umat Buddha di sana melakukan Atanggasila selama 1 bulan. Sama dengan tetangga kita yang hari ini sedang puasa Ramadan. Kenapa hanya di Jawa? Karena Buddha tidak menekankan itu harus dilakukan oleh semua orang. Jadi agama Buddha banyak yang tidak atau belum melaksanakan uposatha. Ini adalah bagian yang mudah untuk kita kepleset, melanggar dari sila. Kenapa? Karena tidak kuat tadi arti atau pemahaman dari sila-sila Buddhis. Ya, untuk itu mari kita coba bernyanyi dulu lagu Pancasila Buddhis. Lagu saya waktu di SD, ya. Pancasila landasan Buddhis, umat susila, siswa Sang Buddha, dengan janji tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak akan mabuk, jalankan Pancasila, jalankan Pancasila. Ya, itu adalah lagu saya waktu SD. Jadi saya berharap kepada para guru sekolah formal, sekolah non formal, sekolah minggu dan maseka, tolong lagu-lagu dan cerita Buddhis diberikan pada anak-anak didik kita. Ya, kembali kepada cerita tadi, kita bahas sila kedua. Kita berlatih untuk tidak mengambil barang milik orang lain yang tidak diberikan. Ya, namun biasanya maling tidak akan pernah mengaku. Ya, ketika sudah melanggar sila kedua, maka berikutnya akan melanggar juga sila keempat. Bunyinya Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Pertama bilang tidak nyuri, tapi sebenarnya bohong, maka sila keempat sudah dilanggar. Ya, karena banyak uang maka janjian. Ya, orang kalau sudah banyak uang, orang Jawa ada pepatah, ada harta, tahta, dan wanita. Itu cowok, bagaimana cewek? Perempuan apa tidak begitu? Sama, sami mawon. Pasti ada seperti itu, ya. Kalau sudah banyak uang maka janjian, makan bareng ya di mana? Di sana dengan seseorang yang lawan jenis, biasanya juga begitu, ya. Terjerat dengan hati, maka kita melanggar sila ketiga, yaitu Kame Sumicacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Ya, karena asli dimabuk cinta maka mabuk beneran, ya, narkoba. Ya, maka kita telah melanggar sila kelima, Surameraya, Majapamadhatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Ya, takut tadi sudah melanggar beberapa sila, takut ketahuan suami atau istri, bahkan anak-anak kita, maka pasangan selingkuhnya dibunuh. Melanggarlah sila pertama. Ya, komplit sudah, sila 5 itu sudah dilanggar. Ini semua terjadi karena rasa iri dan otapa pada diri saya, diri seseorang tipis atau sedikit, maka dengan mudah melakukan kejahatan-kejahatan. Bagaimana supaya korupsi tidak dilakukan? 1. Rajin dan bersemangat mencari nafkah, bersikap hati-hati dan menjaga cara bekerja yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, memilih teman yang baik dan tidak bergaul dengan orang dungu. 4. Hidup sesuai penghasilan, tidak kikir dan tidak boros. Ya, tidak kikir artinya begini. Kalau kita pendapatannya sedikit, ya belanjanya jangan melebihi dari pendapatan. Nanti akan terjadi besar pasak daripada tiang. Namun walaupun uang kita sedikit, kita tetap berdana dari sekarang. Karena tidak ada yang tahu kematian kita. Buddha sudah mengatakan, hidup tidak pasti tapi kematian adalah pasti. Jadi berbuatlah, berdanalah selagi kita masih bernafas. Bagaimana mata pencarian yang benar? Yaitu tidak menipu, tidak membual, tidak memeras, tidak menggelapkan atau merampok. Ya, apakah ada akibatnya? Pasti, ya. Orang yang korupsi setelah sadar dia akan merasa bersalah. Kepada siapa rasa bersalah? Kepada diri sendiri dan lingkungan terdekat, kepada keluarganya,
kepada tetangganya, kepada masyarakat, apalagi zaman sekarang dimunculkan di televisi. Ya, penanggulangannya adalah bijaksana dan semangat dalam bekerja, membangun lingkungan yang kondusif dan bebas dari korupsi, termasuk korupsi waktu. Nah, ini hati-hati. Kenapa korupsi waktu? Ya, pada zaman sekarang orang bekerja menggunakan absen sidik jari. Karena apa? Masih banyak orang yang korupsi waktu. Tidak sadar korupsi itu dari yang kecil akan menjadi besar. Ya. Dhammapada syair yang ke-15 di sana dikatakan, di dunia ini ia bersedih hati, di dunia sana ia bersedih hati, di kedua dunia ia juga bersedih hati. Ia bersedih hati dan meratap karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Ya, demikianlah Bapak Ibu dan Saudara Dharma, uraian singkat, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.